Mars juga disebut Singhuaxing. Dalam Le Monster melambangkan, dalam legenda mitos, Dewa Mars, Dewa Api Zhurong. Ini kehormatan umat manusia. Hari kita tiba di Mars. Saat ini. Alam semesta luas. Manusia memang kecil. Ini 60 tahun jelajahi luar angkasa. Dunia manusia masih baik-baik saja. dunia manusia. Aman. Patung Daozu bagi titip mimpi dan ajaran. Melindungi keluarga Zhao Qian Sun Li selamanya. Yang hidup membakar dupa. Yang wafat menemani roh. Nenek, sekarang Anda akan terkubur. Jiwa dan abu Anda akan selalu di sisi Daozu. Anda bisa tenang. Kakek Qian, kakek Zhao. Kenapa keluarga Li tidak datang? Mereka tak hormati Daozu kah? Turun dari langit. Apa dia dewa? Sudah lama tidak ketemu, si kecil. Kurang ajar. Kau tahu siapa di depanmu? Pendiri Dao Abadi. Dewa nomor 1 dunia. Perkataanmu tidak sopan. Sangat tidak hormat. Cepat berlutut. 3 kali lutut dan 9 kali sujud. Mohon Daozu hapus dosamu. Berlutut. Cuma anak kecil ini saja berlutut pada aku. Kau cari mati. Patungnya bergerak. Ada apa? Tuan, hamba Tanling menyambut Tuan. Bangkitlah. Terima kasih, Tuan. Kok bisa begini? Dewa Tao muncul. Belum pernah terjadi. Siapa kamu sebenarnya? Penampilannya mirip Dewa Tao. Dia hidup lagi. Patung jadi manusia. Ini keajaiban. Pria ini, satu kata goyakan langit bumi. Dia manusia atau hantu. Kurang ajar. Pelayan tua sudah layani Tuan ribuan tahun. Kemuliaan dan kekayaan kalian. Semua Tuan yang beri. Pelayan tua kumar Tuan. Utusan di dunia. Hanya itu. Kalian boleh tidak hormati aku. Tapi kalian, kalau tidak hormati Tuan, itu dosa besar. Sudah, semut kecil. Kenapa harus dipermasalahkan? Keluarga Sun kami selalu anggap Dewa Tao sebagai dewa utama. Tak disangka, ternyata dia cuma orang ini di dunia. Hanya wakilnya. Dewa Tao sangat hormat padanya. Siapa sebenarnya pria ini? Aku 60 tahun lalu jelajahi alam semesta. Di keluarga Li di dunia, ada karma yang belum selesai. Bagaimana dengan keluarga Li ini? Li Boksun sakit parah. Pelayan tua sudah beri perintah lewat mimpi. Li Boksun, perintahkan cucu keluarga Li, Li Ziting untuk datang. Kenapa belum datang sampai sekarang? Selama ini, aku selalu patuhi perintah dewa. Biarkan keluarga berpengaruh di ibu kota bantu keluarga Li. Sekarang mereka hampir jadi keluarga tertinggi. Tinggal selangkah lagi. Tahun itu saat kelana di dunia, anak keluarga Li dan aku dipertemukan oleh takdir cinta. Pakai ini sebagai tanda. Katanya kalau punya cucu perempuan, pasti akan dinikahkan padaku. Jadi urusan karma ini harus selesai. Sekalian perpanjang usianya. Itu cuma bercanda. Untuk apa kau anggap serius, tuanku? Janji harus dipegang. Lagi pula aku kembali kali ini. 10 tahun lagi, aku akan jelajahi bintang lagi. Dalam 10 tahun, ingin coba hidup beda. Sepertinya seru juga. Cucu perempuan keluarga Li itu, mana pantas untuk tuanku. Meski 10 tahun, itu pun tetap kekuasaan puncak, kekayaan luar biasa. Soal keluarga Li, terkait kelancaran jalan kuno bintang, tidak perlu dibahas lagi. Aku akan selesaikan. Kuserahkan semua pada keputusanmu, tuanku. Kamu si kecil itu. Cepat siapkan hadiah besar untuk cucu perempuan keluarga Li untuk mengucapkan selamat pada Yang Mulia. Iya, saya pasti akan siapkan investasi 1 triliun. Bantu keluarga Li jadi keluarga top. Apa? Qian Zhaoyi, orang terkaya di Xia, mau invest 1 triliun ke saya? Cepat pesan tiket pulang ke ibu kota. Nona, bukankah kakek bilang, hari ini kamu harus menemuinya untuk calon suami yang dia pilihkan? Nggak perlu. Keluarga Qian invest 1 triliun. Keluarga Li langsung jadi elit. Soal calon suami itu. Kalau dia berani datang, aku pastikan dia nggak akan hidup tenang. Dan juga nggak bisa mati tenang.
Urusan keluarga Li, kita akhiri dulu. Uang kuasa nama kembali ke tempatnya. Qianling, selama ini kamu di dunia manusia. Sudah banyak atur. Coba ceritakan. Baik, dari 3.000 pelayan, pelayan tua bisa dipercaya oleh Tuan. Selama ini, selalu urus-urusan manusia. Tak pernah berani lalai. Kalian masih bengong ngapain? Cepat lapor ke Tuan. Leluhur Tianling, kini dewa nomor 1 di dunia. Tak sangka dia, cuma pelayan Tuan. Salah satu dari 3.000 pelayan. Pelayan kayak dia ada 3.000. 60 tahun ini, Tuan. Hamba tua udah kuasai kekuasaan tertinggi. Ini perintah dewa. Dengan ini bisa gerakan 1.000.000 pasukan naga Tiongkok. Benar. Selama bertahun-tahun, aku kumpulkan harta dunia. Semua kekayaan dunia sudah kukumpulkan. Kartu ini limitnya 1.000 triliun. Bisa dipakai di seluruh dunia. Tuan, nenekku sudah tiada. Baru saja aku ambil alih urusan keluarga Son. Ini, Tak masalah. Aku bisa hidupkan lagi dia. guci abunya jatuh. Nenek, hidup mati itu hukum alam. Cuan, ini bikin nenekku tidak tenang di alam sana. Jangan asal ngomong. Cuma saja, orang mati hidup lagai. Jarang terdengar. Sudah jadi abu begini, mana mungkin bisa bangkit lagi? Hampir mustahil. Diam. Lihat saja di situ. Ini, nenek, benar-benar hidup lagi. Keajaiban. Dan, nenek jadi lebih muda dari aku. Gak mungkin. Abu pun bisa hidup lagi jadi manusia. Ini teknik hidup lagi super langka. Dewa pun gak sehebat ini. Aku beneran hidup lagi. Dan aku makin muda. Lebih muda. Kamu juga, Lao Zhao, Xiao Qian. Xiao Zhao. Lebih muda. Semua kembali ke tempatnya. Sun Feiyu, ikut Tuan ke sana. Urus keluarga Li. Untukmu. Jalan kuno bintang berubah. Pergi ke sana sebentar lagi. Ya, Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan. Tuan, ini lantai bawah gedung Li Group. Keluarga Li, tampaknya selama ini perkembangannya bagus ya. Karena sudah datang, langsung hubungi cucu perempuan keluarga Li. Baik. Nona Li, tuan saya itu orangnya. Dia yang pegang giok itu. Kita udah sampai di bawah gedung grup Li. Kedatangan kali ini. Giok itu benar-benar datang sendiri. Benar-benar cari mati. Tunggu saja. Berani ngomong gitu. Mau cari masalah ya? Tuan, Sepertinya kalian yang cari masalah. Kalian tahu ini di mana. Berani bikin onar di sini. Siapa kasih kalian nyali? Kamu tunangan aku, kan? Waktu itu aku memang sengaja nggak datang. Aku cuma mau bikin kamu mundur. Nggak nyangka kamu malah datang sendiri. Menarik juga. Jadi kamu cucu murni keluarga Li. Benar, karena kamu udah datang. Aku langsung perjelas aja. Aku kasih tahu dengan jelas. Aku nggak terima pertunangan ini. Aku mau kamu segera tinggalkan ibu kota. Kalau tidak, aku pastikan kau akan lang tanpa jejak. lawan atasan, cari mati. Lawan atasan, kau cari mati ya. Kau tahu siapa bos kami? Lalu kau tahu siapa identitas nona kami? Ayo, coba sebutkan. Ketua Li Group saat ini. Juga satu-satunya pewaris, anggota Shen M. Hui, cucu keluarga Zhao dari ibu kota. Itu semua adalah pengejar gila nona kami. Dan besok, di pesta ulang tahun nenek nona, keluarga Qian terkaya di Dasia. Xiao, kenapa banyak bicara sama mereka? Menurut kamu, mereka bisa paham? Tanpa bos kami yang mulia, takkan ada keluarga Li hari ini. Kenapa kamu gak bilang pegang perintah dewa? Pimpin jutaan pasukan naga, keluarga Zhao, dewa perang Wuji, juga orang terkaya di Xia, keluarga Qian, kuasai modul global. Mereka bisa sukses sekarang, juga berkat tuanmu. Memang benar. Xiao, nggak perlu ngomong panjang lebar. Kalau mereka benar-benar sekuat itu, kenapa nggak pernah muncul di kelas atas? Kecuali 3 Raja Surgawi. Coba tanya siapa bisa dapat kesempatan sujud ke tuan kami. Kalian hari ini ketemu. Itu keberuntungan besar kalian. Keluarga Qian. Anak buah Zhang Tianling. Itu bocil itu ya. Udah deh, jangan lebay. Cepat tanda tangan, lalu pergi. Mau suruh aku tanda tangan.
Yakin. Apa yang harus diraguin? Kenapa? Masa kamu beneran mau nikah sama aku? Terus jadi kepala keluarga Lee, pria utama di grup Lee? Ngimpi aja lo. Kamu, status yang kalian banggain, dan posisi kalian, ada atau hilang, cuma tergantung bos kami, dalam satu pikiran. Nona Lee, jangan nyesel ya. Dikasih muka nggak mau ya? Tadinya aku mau kasih kalian kesempatan terakhir. Ternyata kalian sama sekali nggak hargain. Soal penyesalan, biarin aku bikin kamu nyesel dulu. Serang. Sekarang, aku kasih 2 pilihan. 1, tanda tangan. Lalu sujud di sini 3 hari. Akui salahmu padaku. Kedua, aku suruh mereka patahkan kakimu. Lalu paksa kau tantangan di sini. Terakhir, sujud 3 hari akui salah. Pilihlah. Batalkan saja pernikahan. Tanda tangan saja kertas ini. Tak layak nama asliku. Tak mampu. Tanggung lelucon, cuma takut bukti resmi. Benar-benar hilang peluang memeras keluarga Lee. Terima kasih, Zhao. Lihatlah, ini salah satu peminat Nona, Zhao Xingchen. Tuan Zhao. Selamat, Nona Lee. Bos Qian invest triliunan untukmu. Dengan jaringan dan dana Bos Qian. Jadi pelindung. Lee Group bisa naik kelas sebentar lagi. Bagaimana kamu tahu itu? Aku juga bantu banyak. Serius, kupikir keluarga Qian. Kenapa tiba-tiba hubungi aku? Ternyata karena kamu. Tuan Muda Zhao, nggak nyangka kamu punya koneksi ini. Kenapa nggak pernah bilang? Orang tua di rumah suruh aku. Kamu tahu keluarga Qian kan? Orang seperti itu nggak ngerti arti kata itu. Luku, kamu berani ngaku-ngaku jasa. Investasi ribuan triliun ini. Jelas perintah Tuan Besar. Kamu ngaco ikut campur. Berani Tuan Besar buat tanda tangan. Nggak takut keluarga Lee kena karma ya? Karma. Keluarga Lee kami pemimpin amal. Bertindak adil untuk langit. Sudah banyak berbuat baik. Bahkan langit harus minggir untukku. Ya baik, cepat tanda tangan. Kepala keluarga Lee, sombong sekali. Ayo tanda tangan secepatnya. Kepala keluarga Lee angkuh, tak peduli siapapun. Saat aku tanda tangan, itulah saat keluarga Lee ditinggalkan oleh takdir. Akan hancur total. Sebaki begini, sudah kau pikirkan baik-baik belum? Kau kira kau siapa? Takdir. Ngomong aja sinaknya. Takdir. Tak sehebat aku. Omong besar saja. Menurutku kau lebih cocok. Jadi Kaisar Giok aja. Hari ini aku mau lihat sendiri. Kau cuma tanda tangan doang. Gimana caranya? Keluarga Lee bisa kena kutuk takdir. Tak sangka Lee Boksun sumber hidup si Chia, tapi punya keturunan yang tak setia dan tak berbakti sepertimu. Sudahlah. Ini memang sudah nasib keluargamu. Berani kau hina aku. Boket Tian Dao, surat pernikahan itu, keluarkan saja. Sekejap mata, sudah 60 tahun lagi, abadi. Menembus 5.000 tahun dinasti Xia. Tuan, kapan kau kembali? Pemimpin keluar Lee, tapi sombong. Dibenci langit. Putuskan. Hormati, Tuan. Ini, Tuhan tunjukkan tanda. Apa benar ada kutukan? Mana mungkin ada kutukan? Pasti cuma kebetulan. Serai, kamu berani ceraikan aku? Dasar apa kamu ceraikan aku? Emang kamu pantas? Cepat ubah ini. Aku yang gak suka kamu. Ini baru awal. Nanti, keluarga Lee akan jatuh ke jurang. Masih sombong aja. Hari ini kamu maksa banget. Aku gak akan damai sama kalian. Tangkap dia. Bawa ke RSJ. Apa? Gak mungkin. Kenapa? Nona, kapal perusahaan kita. Kina tornado parah. Langsung karam ke laut. Dan truk juga meledak. Gedung yang kita tangani juga runtuh. Kok bisa begini? Nona, pulanglah sekarang. Tuan kena musibah. Dokter bilang tiba-tiba matanya berdarah. Satu kakinya sudah setengah masuk peti mati. Sekarang masih diselamatkan. Apa ini benar-benar kutukan? Tidak mungkin, pasti kebetulan.
Kalau benar kutukan, kenapa aku baik-baik saja? Kalau berani, biar kutuk itu jatuh padaku. Nona, Apa ini? Ini, ah, tanganku. Tanganku. Ini nggak mungkin. Ini pasti palsu. Semuanya palsu. Kenapa nggak mungkin? Barusan udah dibilang, keluarga Lee nggak bisa dipercaya. Tuan sendiri udah hapus namanya. Sekarang keluarga Lee udah nggak ada lagi. Jangan ngomporin orang di sini. Siapa tahu dia kuma main trick. Di dunia ini, sebenarnya nggak ada hukum langit. Kalaupun ada, mustahil buat orang bawah kayak dia. Gitu ya. Iya, hukum langit loh. Berani sentuh gue coba. Ah, Xingchen. Harta ini, gimana dia bisa begitu? Gue nggak bakal matikan. Kalau gue mati, Nona, jangan bengong. Cepat pulang. Ketua keluarga lagi diselamatin. Oke, gue pulang sekarang. anak itu berani menipuku. Aku bakal bunuh dia. Ah, Xingchen, kakekku sakit. Aku harus cepat pulang. Mau ikut aku? Kebetulan di rumah kami ada dokter terbaik dunia. Nanti dia bisa cek juga kesehatanmu sekalian. Bantu aku berdiri. Saat aku kembali, itulah harimu hancur. Tui. Kakek, gimana perasaanmu sekarang? Udah agak mendingan. Gimana urusan yang kusuruh? Sudah selesai. Sudah ketemu dia. Sudah. Kok bisa? Ini mimpi ya? Sudah pikun. Baiklah. Dia juga akan datang ke pesta ulang tahun besok. Jangan sampai cuek ke dia ya. Habis itu ulang tahun selesai. Kamu pergi saja dengannya. Kakek, jangan khawatir. Aku sudah paham soal ini. Ngomong-ngomong, ada kabar baik lagi. Mau aku kasih tahu, Qian Zaoi, orang terkaya itu, mau investasi di danaku sebesar 1.000 miliar. Keluarga Chan. Kabar baik bagus banget. Pasti dia yang bantu. Mengerti? Aku akan berterima kasih padanya. Kakek, sekarang keluarga Lee aku yang pegang. Kuharap kamu sadar. Sekarang kamu loyal ke siapa? Kalau nanti aku tahu lagi kakek, kontak orang luar. Tahu kan akibatnya? Kamu pasti sudah tahu. Nona Lee. Ziting, gimana kakekmu? Sudah lewat masa kritis kok. Sekarang tidur lagi. Gimana badanmu sekarang? Ulang tahun besok. Itu acara utamamu. Begitu dana keluarga Qian masuk, kita bisa menikah. Hal ini nggak boleh. Ada masalah apapun. Jangan khawatir, saya sudah cek. Selain beberapa organ rusak, cuma perlu istirahat beberapa hari, sisanya nggak masalah. Zitin, kamu gimana? Aku nggak apa-apa. Cuma infeksi jamur biasa. Nggak ada masalah. Tapi, ada satu hal lagi. Kakekku suruh orang itu besok juga datang ke pesta. Bukankah itu bagus? Kali ini dia lolos. Lain kali dia datang lagi, harus dia bayar harga. Cuan besar keluarga sudah sekarat. Barusan ada kabar. Dia ingin sebelum meninggal ketemu Anda sekali saja. Anak laki-laki keluarga Lee. Dia selalu setia padamu.
tapi kesehatannya buruk. Sudah cari tabib ahlinya di seluruh negeri. Tetap tidak ada hasilnya. Sebenarnya kau bisa sembuhkan. Sayang cucunya itu, memang. Tidak apa-apa. Aku hidup abadi jutaan tahun. Hidupku memang untuk merasa semua sisi hidup. Atau hidup jadi membosankan. Bilang padanya. Kita jumpa besok di pesta ulang tahun istrinya. Baik. Nenek, lihat. Hari ini banyak tamu datang. Wajahmu terlihat makin sehat. Nenek, dia tunanganku. Oke, aku mau ketemu dia. Kamu ini enggak sopan. Kalau ketemu orang tua, harusnya sapa dulu. Kamu dibanding Sing Chen, beda jauh banget. Beda banget sih. Orang gak sopan itu kalian. Justru kalian yang gak sopan. Kenapa belum juga berlutut? Tidak perlu berlutut. Jangan ribet. Hari ini aku kesini, cuma mau bereskan urusan dengan anak keluarga Li. Kamu. Ini hadiah kecil. Pil panjang umur. Bisa tambah umur 10 tahun. Tadinya mau kasih langsung ke Li Boksun. Tapi dia belum datang. Tolong kalian saja yang kasih. Nambah umur 10 tahun? Ngira kita anak kecil umur 3 tahun? Bukannya ini cuma permen coklat biasa. Nggak bisa kasih hadiah ulang tahun yang nggak usah datang. Pak Wayne begini buat anak kisil. Bohongi nyonya tua. Di resto juga ada banyak. Makan ini bisa tambah umur 10 tahun. Kenapa nggak bilang aja? Langsung jadi dewa habis makan itu. Memalukan banget. Gak hormat sama orang tua. Kamu masih nipu di sini. Hari ini pesta ulang tahun. Orang penting kota semua datang di acara seperti ini. Kamu cuma bawa permen coklat. Mau pamer di sini. Aku makin meremehkanmu. Bodoh banget. Dengan satu pikiran atasan, bisa bikin kalian semua jadi muda lagi. Pil tambah umur 10 tahun ini, ada masalah apa? Jadi muda lagi katanya. Umur nambah 10 tahun juga. Kamu bilang begitu. Gak malu apa? Sudahlah, sayang Li Baisun cerdas seumur hidup, tapi punya keturunan kayak kalian. Kayaknya ini nasib keluarga Li. Kamu masih besar omong di sini. Nyawa keluarga Li. Gak butuh kamu buat nentuin. Betul. Ikan ini. Ikan mas berhasil lompat naga. Kepala ikannya hidup lagi. Hidup kembali dari mati. Bahkan berubah jadi naga. Kayaknya pil ini beneran. Efeknya luar biasa. Ikan udah matang masih bisa hidup. Beneran sekeren itu. Ikan mas lompat naga. Pil ajaib banget. Ini mukjizat. Cik, kamu percaya trik begitu? Cuma sulap doang. Aku udah bosan lihat beginian. Nggak ada yang kayak gitu di dunia. Obat awet muda nggak ada. Kalau ada, manusia udah abadi. Bener banget. Si Yebe ini suka banget nipu orang. Kita harus hati-hati. Jangan sampai ketipu dia. Kalau dia sehebat itu, kenapa kakekku masih terbaring di rumah sakit? Q-Cup, tadinya aku mau hormati kakek kalian. Biar kalian masih ada jalan hidup. Ternyata kalian nggak tahu diri. Sudah beberapa kali mengejek orang tua ini. Baiklah. Hari ini kalian semua jangan pergi. Orang-orang. Tangkap dia. Yap. Awalnya aku cuma mau menyelesaikan urusan, biar ulang tahunmu tetap lanjut. Tapi kalau begitu, biar Li Baisun datang ke sini dalam 10 menit. Aduh, Cuan, saya mau ganti baju. Ganti baju. Cuan, kondisi tubuh Anda sekarang tidak memungkinkan. Cuan, Pengawal keluarga Li di mana kalian? siap menunggu perintah. Segera berangkat ke pesta ulang tahun.
Saya mau menghadap Tuan Besar. Sombong, nama kakekku. Tak membuat kau lebih begitu berhenti. Kalian ini harta. Bangun semua. Patahkan kakinya. Biar dia berlutut di depan pintu aula. Minta maaf. Berlutut. Tanya saja Li Baishong, dia berani nggak? Kecil nggak tahu aturan. Mau cari mati juga. Ayu. Tampar. Siap, Tuan Besar. Mulut lancang ada akibatnya. Tampar dia. Kau dikasih 100 nyali pun. Berani nggak? Nenek, bukan cuma 100. Dikasih 10.000 pun. Dia juga tak berani. Nenek. Hari ini pesta ulang tahun nenek. Kalau kau berani mukul, pasti mati. Ngomong seenaknya, lain kali bukan kuma. Tamparan gampang begitu. Ziting, cepat panggil orang. Hari ini ku buat mereka hancur lebur. Nenek, tenanglah. Aku saja yang urus ini. Nenek, jangan marah ya. Nih, lihat. Ini, Dewa Perang Wuji. Undangan jamuan pribadi. Dewa Perang Wuji. Ini legenda dinasti Xia besar. Satu orang menaklukkan 16 negara. Memimpin 1 juta pasukan naga. Dewa Perang Wuji. Zhao Wuji. Betul, Nek. Aku dapatkan ini dengan susah payah. Butuh pengorbanan besar. Kalau bisa kenal Dewa Perang Wuji. Kalau bisa deket. Keluarga Li pasti naik tingkat. Bisa makin maju. Masak Dewa Perang Zhao Wuji. Kemarin di depan Tuan Agung. Juga Jamataran takut. Ini kesempatan bagus. Buat ketemu Dewa Perang Wuji. Bagus, hebat. Xingchen, ini semua berkat kamu. Cuma kamu yang cocok. Sama Ziting. Nah, lihatlah baik-baik. Di balik keluarga Li, ada Dewa Perang Wuji. Nanti pasti bisa sukses. Hari ini kamu berani memukulku. Tunggu saja. Nenek, jangan bicara begitu. Orang hebat ini sombong banget. Mungkin dia punya undangan yang lebih tinggi. Undangan ini, aku sendiri tidak punya, tapi aku punya 1 token ini. Token ini terlihat familiar. Bukankah ini perintah Daxia untuk pasukan naga dewa sejuruh perintah dewa kan? Benar. Token ini Zhao Wuji memohon supaya diambil oleh Tuan. Jika token ini keluar, bisa panggil 1 juta pasukan naga dewa. Seluruh Daxia di bawah kendali Tuan. Ini adalah hal yang semua orang impikan. Tak ada apa-apanya. Aku kasih buat kamu. Terima kasih, Tuan. Siapapun yang dapat token ini kuasai dunia. Ini harta tertinggi. Tak sangka anak imut ini punya benda sehebat ini. Dan begitu saja, mudah kasih ke orang lain. Kalau keluarga Li kita punya barang begini, udah kaya raya sejak dulu. Hahaha. Kamu anggap aku bodoh? Kalau ini token dewa, aku makan sambil berdiri terbalik. Kalau ini token dewa, aku makan sambil berdiri terbalik. Apa? Itu bukan token dewa? Tentu saja, Nenek. Ini jelas bukan token dewa. Benda ini. Selain Dewa Perang Wuji, siapa yang pantas punya? Anak ini berani palsukan token dewa. Kamu cari mati ya. Ya, Ye Bei juga orang berbakat. Dia kuma barang kelas bawah. Nggak punya latar belakang. Dia nggak layak dapat token dewa ini. Baiklah, anak muda. Gua salut sama keberanianmu. Cuma omong besar doang. Gua bener-bener bingung. Apa yang kakekku lihat dari kamu? Sungguh memalukan. Sekarang baguslah. Gua nggak perlu turun tangan sendiri. Kamu berani bikin token dewa palsu. Kalau ini tersebar, kamu pasti mati tanpa sisa. Orang berbakat di dunia, barang aneh yang lucu. Kalian nggak tahu. Sudah di jalan menuju kematian. Tuan nggak perlu. Marah karena orang rendahan seperti mereka. Kalian semua cuma barang nggak paham. Nggak ngerti sama sekali. Apa yang dikatakan Tuan itu benar. Token ini asli. Kalau Zhao Wuji ketemu Tuan, dia cuma bisa sujud. Kamu kurang ajar. Asli. Serahkan sini. Berani juga. Kalau lambang dewa ini sampai sedikit rusak, keluarga Zhao kalian bakal musnah. Musnah karena barang palsu ini? Bagus. Hari ini aku bongkar tipu daya harta itu. Aku mau lihat barang palsu begini. Gimana bisa buat keluarga Zhao musnah?
A. Qinglong Baihu, Zhuke Xuanwu. Ini legendaris. 4 makhluk suci. Ini. Gimana mungkin, Nek? Sereng! Daxia cuma segitu aja. Zhao Wuji sudah tua, dulu mungkin kami takut. Sekarang suruh dia keluar dan mati. Tidak, Xia. Dewa nggak bisa masuk. Jadi, kalian udah lupa pelajaran dari orang tuamu dulu ya. Hao Wuji kan sudah tua. Kenapa semudah ini jadi muda lagi? Mana mungkin? Ini keajaiban. Daxia hapuskan. Kayaknya tak ada kesempatan lagi. Token Dewa Daina. Ada yang tak hormat ke Tuan. Tentara naga, dengarkan. Ada perintah dari Tuan. Ikuti aku ke ibu kota. Ya, Pak Qian, jet pribadi. Penerbangan siap. Bisa berangkat kapan saja. oke. Ini 4 makhluk suci. Siapa yang karimati berani hina Tuan? Segera ke ibu kota. Siap. 4 makhluk suci menjelajah seluruh lautan. Ada yang berani hina Tuan. Hahaha. Jangan takut. Itu cuma trik dia. Hanya sulap saja. Cuma menipu orang. Benar. Itu cuma ilusi. Bermain mistik. Kalau token ini asli, apa bisa gampang hancur? Jelas palsu kan? Aku mau lihat. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Token suci hancur. Kalian semua sudah terikat karma. Ini baru mulai. Hahaha, lucu banget. Token sucimu sudah pecah. Masih bicara soal karma. Kau pikir ini barang berharga? Kalau memang hebat, tunjukkan karmanya. Kamu berani bicara sembarangan. Token dewa aktif. Para kepala keluarga 3 besar akan segera datang ke sini. Kamu pasti mati. 3 kepala keluarga, kamu bahkan tak layak sebut nama mereka. Hari ini kamu bicara kelewatan, kamu buat banyak orang marah. Kamu pasti mati. Mau ngapain? Ngapain? Hari ini aku sendiri yang hancurin kepalanya. Berani sentuh aku. Kamu nggak layak. Ngaku aku nggak layak. Luku, Kari mati. Xing Chen. Apa yang terjadi sih? Nggak benar, cepet kesini lihat. Ada tulisan di punggung Xing Chen. Keluarga Li akan jadi keluarga hebat. Statusnya sangat tinggi. Meski kepala keluarga sakit, bukan berarti bisa diinjak orang lain. Itu anak siapa? Berani juga dia. Berani duduk di kursi utama. Nekat dan bodoh banget. Waktunya kita tampil. Anakku akrab dengan Li Ziting. Hubungan mereka cukup baik. Saya mau jodohkan mereka. Biar dekat dengan Shenting legendaris. Ini kesempatan emas. Tolong bantu kami. Nanti, keluarga Zhao pasti beri hadiah besar. Tentu saja, saya dukung keluarga Zhao. Tapi Pak Zhao, orang yang berlutut itu, kayaknya anakmu kan? Benar, itu Xing Chen. Ada apa ini?
Sayang, ada yang cari mati nih. Kamu pikir kamu siapa sih? Berani duduk di kursi utama. Tahu artinya apa? Semua, siapapun yang berani hari ini, potong 4 anggota tubuhnya. Saya mewakili Dana Lee, akan kasih kontrak nilai luar biasa, senilai triliunan. Dan juga, apapun yang terjadi di ruang rapat ini hari ini, semua kejadian, meski sampai ada risiko nyawa, keluarga Lee saya tanggung jawab penuh. Tuan, Lakukan saja sesuai keinginan Anda. saya mewakili Asosiasi Dewi. Sekarang mengumumkan status anggota Lee Ziting dicabut. Dan juga, Atas nama Asosiasi Dewi, siapa kamu sebenarnya? Dewi itu teman lamaku. Dia tahu soal ini? Ayah, tolong bantu aku bunuh dia, ayah. Sayang, diam, di tempat umum. Kamu berlutut di sini. Maluin keluarga Zhao. Semua harga diri kita hilang. Seseorang, Seria keluar. Anak bully tidak becus. Mohon jangan disalahkan. Bukankah Xing Chen dari dulu yang ngejar Zitin? Hari ini kalau kamu bunuh dia, untuk saya, Zitin akan dinikahkan ke Xing Chen. Saya sesuai kehendak nenek. Cinta anak muda. Biarkan saja alami. Aku mau urus wanita ini dulu. siapa kamu mau urus aku? Sombong dan bodoh, merasa jago, karena bisa sedikit kungfu, terus merasa tak terkalahkan. Ngaku dari Shannon Fihui, pura-pura jadi utusan Dewi. Kamu tahu risikonya. Mau hidup? Potong tanganmu sendiri. Keluarga Zhao, kalian berani-beraninya. Runningan sama aku. Cuma karena Zhao Bro adalah kepala keluarga Zhao di Beijing, punya aset miliaran. Bahkan Dewi masa kini, sopan banget kalau ketemu dia. Iya, anak muda, dari atas sampai bawah, cuma mulutmu yang keras. Kenapa gak langsung bilang, kamu sendiri Dewinya? Dia emang Dewinya kok. Nak, kamu pelago sok-soka. Dari semua orang yang pernah aku lihat, aku kasih saran. Gak ngerti itu gak masalah, yang bahaya bodoh. Oh ya, Kepala Dewi itu adalah pemimpin keluarga ketiga terbesar di dunia, dipimpin langsung oleh Sun Qingrou. Dewi saat ini juga sangat cantik. Dia selalu pakai cadar kalau muncul, tapi aku pernah lihat langsung. Kamu bohong di depan umum begini. Kamu nggak tahu malu, ya? Haha, dia memang nggak tahu malu. Sejak aku batal nikah, dia terus ganggu aku. Hari ini, dia bahkan ganggu perayaan ulang tahun nenekku. Benar-benar nggak punya malu. Betul, bocah ini cari mati. Omongannya kasar. Kalian benar-benar cari masalah. Tanpa junjungan kami, kalian nggak akan ada di sini. Tapi masih berani sombong. Kalau barang-barang ini memang dari tuanmu, berani ambil balik sekarang dong. Oke, itu tantanganmu. Masih saja sombong. Kuasai keluarga Lee. 10 menit cukup. Hahaha. 10 menit. Kamu butuh berapa menit untuk ambil semua milik keluargaku? Zhao, berapa menit? 5 menit. Menarik juga. Kalau keluargaku, Wang, bisa bertahan berapa menit? Bisa bertahan berapa menit? Punya trik apa? Langsung pakai aja. Omdo saja. Galau apa? Keluarga Esu pegang aset ratusan miliar. Kalau omonganmu benar, kurang dari 3 menit sudah tamat. 3 menit pun kayaknya kebanyakan. 1 menit cukup. 60 tahun berlalu sekejap. Dunia ini makin menarik. Lebih seru sekarang. Fei Yu, izinkan mereka lakukan saja. Lihat siapa yang mulai duluan. Tuan. Siapa yang mau naik duluan dari kalian? 1 menit, haha. Sombong banget. Oke, ayo sini. Biar aku lihat, dalam 1 menit, gimana kamu buat keluargasku hancur. Cuma ngomong doang. Kayaknya gak perlu semenit. Atas perintah atasan. Kurang dari semenit. Biar ku Guangling di ibu kota. Lenyap total. Cuma pakai telepon ini. Barusan aja, belum tentu ke Hubang. Kenapa takut angka? Mungkin keluarga Xu kalian lagi kena masalah. Kamu nakut-nakutin aku. Baru 30 detik loh. Halo. Halo, Pak Su bahaya. Barusan, seluruh aset perusahaan, semua dibekukan. Gak bisa gerak uangnya. Saham juga diserang. Kalau uangnya gak bisa dipakai, sebentar lagi bangkrut. Kok bisa? Gak mungkin. Gak mungkin. Habis.
saham kita langsung turun jadi 0,001. Tuan Esku, jangan sampai kamu tertipu sama mereka. Cuma telepon doang. Itu buktiin apa sih? Sekarang trik scam dah canggih. Niru suara telepon. Gampang banget lah. Iya, makasih udah ngingetin, Miss Lee. Main trik kayak gini, gak malu apa? Trik ginian. Gak bisa lihat saham sendiri? Udah di ujung tanduk, masih aja keras kepala. Oke, gue mau lihat juga. Gimana caranya loh? Bikin saham gue 0. Hahaha. Guys, sini lihat deh. Saham keluarga Su Kitarang. Jadi berapa sih nilainya? Ini. Lau Su, jangan-jangan lo salah pencet. Kok bisa begini? Sudah dibilang keluarga Sku hancur. Kamu yang lakukan ini. Enggak. Sekarang kepala keluarga Esu itu Baitian. Saham ES sering ada masalah teknis. Sekarang trading dihentikan, nilainya 0. Ini wajar kok. Ini pasti kebetulan aja. Kita nggak usah buang waktu debat sama mereka. Mending langsung bertindak. Benar. Nggak tahu diri. Orang nggak tahu diri. Itu malah kamu kan. Masih akting. Aku nggak malu kok. Semua. Sayalah tunangan yang kakekku cari buatku. Tunangan, koreksi ya. Sekarang kamu bahkan gak layak jadi pembantu. Males debat sama kamu. Semua lihat ini. Ini. Waktu kakekku dan si ini bikin perjanjian pertunangan. Ini jadi tanda bukti. Sama persis dengan yang dikeluarkan oleh Tuan Agung. Benar-benar sama. Wanita ini benar-benar gila. Tanda ini aku sudah menceraikanmu. Sudah selesai sejak lama. Tanda ini memang aku yang kasih. Sekarang sudah kamu keluarkan. Kembalikan saja ke aku. Masih pura-pura. Nggak tahu diri ya. Kembalikan? Oke, aku kembalikan. Kalau begitu, berlutut dulu. Kalau kamu merangkak ke sini, aku kasih. Berani sekali. Itu milik Tuan Agung. Kalau berani sentuh, aku jamin semua leluhur keluarga Limu akan membayar atas perbuatanmu. Mereka pasti tidak tenang dikubur. Bahkan setelah mati, mereka akan bangkit lagi untuk menyalahkan keturunan tak berbakti. Milik dia. Padahal Liontin Giok ini punyaku. Dari kakekku. Bangkit bayar harganya. Hahaha. Lalu kan, nenek moyang keluarga Li hadir di sini. Langit dan bumi jadi saksi. Semua hadirin. Hari ini pertunanganku dengannya. Selesai sampai di sini. Semoga kalian bisa jadi saksi. Aku mau lihat. Bagaimana caramu buat nenek moyang keluarga Li keluar menuduhku? Kamu. Meja leluhur keluarga kami meledak. Lihat ke sana. Anak durhaka. Hancurkan keluarga Li. Berdosa selamanya. Berdosa selamanya. Tuan. Pelan-pelan. Jika ini berhasil, aku bisa menikah denganmu. Hidupku berarti. Tuan. Ayo pergi, masuk. Ya. Berdosa selamanya. Leluhur keluarga kita menampakkan diri. Bukan, Nek. Mana mungkin leluhur kita menampakkan diri? Kita nggak boleh. Jangan sampai tertipu dia. Pasti dia yang buat. Dia sudah tahu duluan. Nenek taat pada Buddha. Makanya dia pakai trik. Pakai cara buat tipu nenek. Lihat deh, semua altar keluarga Li kita. Semua diledakkan dia. Dia juga ngerjain aku. Apa? Iya, itu kamu. Yibei.
Kamu ledakan altar keluarga Lee. Aksimu ini benar-benar nggak tahu malu banget. Di dunia ini, mana ada tipe kayak kamu? Berani sentuh pantangan keluarga besar, gak hormat leluhur. Itu cukup buat satu keluarga dihapuskan. Seluruh Dacia muak sama kamu. Hari ini banyak yang cari mati. Lumayan ramai ya. Kalian bertindak begini. Saat Lee Boksun datang, semua pasti menyesal. Akan sujud minta ampun. Hehe, emang belum lihat peti, belum menangis. Kalau kakekku datang, mau apa lagi masalah ini? Tak ada jalan mundur lagi. Masa sih kakek tua itu datang? Harus sujud ke kamu? Hah? Dulu, orang muda keluarga Lee, demi melayani saya, rela lutut di salju, 9 hari berturut-turut, nyawa di ujung tanduk, hanya demi secuil kesempatan. Sekarang, karena keturunan tak setia, tak bermoral dan tak berbakti, hancur keluarga ini. Manusia ini sungguh menyedihkan. Sungguh patut dikasihani. Kakekku pernah sujud di depanmu. 9 hari penuh. Kamu tahu nggak, kakekku itu siapa? Salah satu dari 13 tokoh besar Beijing. Paling nomor 1. Seluruh Tiongkok. Paling terkenal. Ya, walau Tuan Tua Lee sudah tua, tapi di keluarga Lee, tidak. Di seluruh Beijing, dia tetap tokoh utama. Sekali dia marah, seluruh Beijing gempar. Kalau dia marah, keluarga Zhao kami pasti mundur jauh. Benar, bahkan tanpa rencana pun bisa bohong. Ah, tokoh sebesar itu mau sujud padamu. Begitu dia datang, kalian pasti ketakutan sampai muntah. Hahaha. Kurang ajar. Kalian semua omong tokoh besar terus. Di mata respek kami, ku masih semut kuat. Hanya semut kuat kalau dia datang. Boro-boro minta ampun. Lihat keluarga Lee kalian, tak tahu batas. Mati di sini pun, langsung minta maaf. Itu sudah pantas. Kalian yang cari mati, berani-beraninya kalian hina kepala keluarga kami. Kamu sudah injak batas keluarga besar kami. Semua sekarang saya umumkan. Keluarga Lee dan Yebei batal tunangan. Perjanjian putus di sini. Tunggu kepala keluarga datang. Akan kuhabisi seluruh keluarganya. Akan kuhapus namanya selamanya dari Dacia. Tindakan pemberontak begitu, dosa besar dan layak mati. Tak usah tunggu. Kepala keluarga Lee, keluarga Zhao Yusou, untuk langsung eksekusi. Keluarga Wang Beijing, seju. Keluarga Su Beijing, seju. Ini jelas dukung Nona Lee, tentu saja. Dukung Nona Lee, dukung Nona Lee. Harus dukung Nona Lee. Iya, dukung Nona Lee. Hahaha. Yebei ini kamu. Ini akibatmu sendiri. Tak bisa hidup, hahaha. Orang datang. Ayo mulai. Aku mau dia tahu apa itu putus asa. Ketua-tua keluarga Lee, Lee Baisun datang. Cepat. Kakek. Matamu. Sudah buta, tak bisa sembuh. Yang penting tentang pertunanganmu. Gimana kelanjutannya? Oh, tua. Akhirnya Anda datang. Ada yang bikin ribut di sini. Acara ulang tahun. Keluarga Lee kami. Papan leluhur juga diledakkan. Papan leluhur keluarga diledakkan juga. Makam nenek moyang juga diledakkan. Apa? Siapa berani ledakan makam dan papan leluhurku? Siapa berani ganggu makam dan papan keluarga Lee? Tahu nggak keluarga Lee? Itu siapa sebenarnya? Ini anak kecil ini yang melakukannya. Tuan tua datang saat sialmu tiba. Tuan tua keluarga Lee, jangan sampai. Jangan biarkan dia mati mudah. Dia sangat sombong. Keluarga Lee selalu berbuat baik. Tak disangka mengalami aib besar ini. Sungguh memalukan. Anak muda, kamu kan yang meledakkan papan dan makam leluhur Lia. Masih pura-pura tuli. Bagus. Mataku budak. Tapi hatiku tidak. Aku tahu di mana. Aku tahu jelas posisimu. Kau ganggu pesta ulang tahun Lee. Hancurkan papan keluarga Lee. Meledakkan makam leluhur Lee. Dosa-dosamu tak terhitung, anak muda. Kau mau mati ya? Kau memang cari mati. Lee Boksun, keluarga Lee sombong sekali. Tidak tahu menilai orang. Memang layak buta. Suara ini. Ah. Kakek. Orang tua, ada apa denganmu? Ah! Orang tua! Apa yang terjadi padamu? Orang tua! Kakek. Kenapa, kakek? Orang tua kenapa? Kalau kakekku terjadi apa?
Walau aku masih sedikit celaka, bukan cuma kau, tapi juga seluruh keluargamu, kerabatmu. Aku pastikan mereka tak bisa hidup di dunia ini. Benar-benar menyedihkan dan lucu. Sampai sekarang, kau kira kakekmu muntah darah karena si tuan besar? Bukankah begitu? Benar atau tidak, biar Lee Boksun saja yang bilang. Lee Boksun. Tuan Lee, Anda. Bajingan, pergi sana. Nggak takut pendek umur ya? Anak muda, cepat minggir. Tuan tua keluarga Lee akan jadi pemimpin 4 keluarga besar. Penuh kuasa dan harta, semua top dunia. Di sini, hormat wajib dijaga. Lee Boksun itu yang berlutut ke saya. Kurang ajar. Kamu itu siapa sih? Tuan Dukuma. Kurang sehat. Dia Kuma duduk berlutut. Kau malah buat ini. Jadi kayak prestasi dirimu sendiri. Kamu benar gak tahu diri. Yang nggak tahu diri itu kamu. Lee Baishun menghormat pada tuan besar. Apa masalahnya? Di mata tuan besar semua di sini cuma semut kecil. Kalian pikir kalian siapa? Orang. Seret dia ke sini, patahkan kakinya. Ya perempuan ini juga jangan lepasin. Aku mau patahkan semua tangannya. Bawa ke saya. Berhenti. Kakek, Kamu juga diam. Lee Baishun, ayo berdiri. Ceritakan sebenarnya. Kamu berlutut pada siapa? brengsek. Kamu berani gak hormat sama kakekku? Kurang ajar. Amba tua yang berlutut. Tuan besar. Kakek, kau gila. Si imut ini dia pantas? Hah? Pergi sana. Ini bakal jadi rusuh besar. Tuan Lee pukul cucunya. Bahkan nyonya tua juga dipukul. Apa yang terjadi di sini hari ini? Pasti geger satu dunia. Si imut ini nekat banget. Seperti langit ditembusnya. Lee Boksun menyapa tuan besar. Kakek, Tuan besar apaan? Kakek tua, ngomong apaan sih? Siapa dia sebenarnya? Tuan Lee aja berlutut padanya. Semuanya hormat ke dia. Aku biarkan kau pimpin keluarga Lee, karena kau bisa bedakan benar salah. Tulus ingin lakukan kebaikan, ingin keluarga Lee abadi. Tak menyangka, baru 1 generasi, sudah begini buruk. Aku tak bika. Mataku buta. Hatiku juga buta. Sudahlah, karena kesetiaanmu seumur hidup. Sini kemari. Ya. Tuan. Saya di sini. Saya lihat. Terima kasih, Tuan. Hahaha. Ini mana mungkin begitu? Mata tuan tua, beberapa hari ini lewat internasional. Konsultasi banyak ahli. Semua bilang tak bisa disembuhkan. Ya, Bei sentuh dikit saja. Ternyata dia sembuh. Apa dia benar dewa? Cuan tupai kakak. Tapi dosa Lee Baishun belum selesai. Ya. Aku gagal mendidik anak. Pasti akan beri Tuan penjelasan memuaskan. Penjelasan. Ketua keluarga Lee, kau tahu tidak? Istri dan cucumu yang kau banggakan baru saja sangat sombong. Pasti ada. Salah paham. Tapi siapapun yang tidak hormat pada Tuan, aku Lee Baishun akan buat dia menderita. Tak bisa hidup, tak bisa mati. Pertunangan itu kau yang bilang. Tuan, mana berani saya putuskan sendiri hal ini? Mana mungkin saya berani bertindak sembarang? kakek, apa kakek salah paham? Orang ini tak tahu hormat. Omongannya sombong semua. Barusan dia malah memukul nenek. Memalukan nama Anda. Dia sekarang sudah tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Lee. Benar-benar tidak layak Anda perlakukan seperti ini.
Kamu benar-benar pintar ya. Berlutut sekarang. Kakek, Diam kau. Orang tua, apa kamu sudah pikun? Orang luar sudah berani menghina sampai depan rumah kita. Tapi kamu malah bela orang luar. Bertengkar sama Ziting. Kamu ini lucu banget. Kamu mau hancurkan keluarga Lia. Saya berjuang seumur hidup. Baru bisa punya keluarga Li seperti sekarang. Sebentar lagi. Bisa ikut Tuan Besar naik ke atas. Tapi kamu sendiri yang hancurkan keluarga Li. kakek, keluarga Qian sebentar lagi akan investasi ke keluarga Li. Di tanganku, keluarga Li pasti makin kuat. Cuma bocah imut ini, apa bisa hancurkan keluarga Li? Keluarga Qian nggak ada apa-apanya. Di depan Tuan Besar, keluarga Qian cuma bisa sujud. Tuan Besar, tolong demi kesetiaanku, demi pengabdianku, izinkan aku tanggung semua hukuman untuk keluarga Li. Ku meminta Tuan Besar, beri keluarga Li kesempatan hidup. Kesempatan sudah kuberi. Ini, Kepala keluarga Li. Sekarang kamu bicara pada Tuan Besar. Bahas hubungan Chuan Pelayan. Nggak lucukah itu? Sebelum Tuan Besar ke pesta ulang tahunmu, dia bawa pil hidup 10 tahun buatmu. Bisa bikin umur panjang 10 tahun. Tapi pil ajaib itu, sama istrimu yang sombong, dianggap sampah. kamu benar-benar buang pil itu. Pil panjang umur apaan? Itu cuma coklat kacang. Li Baksun, kamu sakit sampai ngomong ngawur. Otakmu rusak. Benar, kakek sudah tua. Kakek lihat sendiri, keluarga Li sekarang di tanganku. Aku bisa kelola lebih baik. Kalian semua. Tuan Besar. Aduh, Kamu lihat semuanya ya. Kalau kamu di posisiku, apa yang akan kamu lakukan? Tuan, tentang Ziting, orang tua dia meninggal sejak kecil. Dia satu-satunya penerus keluarga Li. Sejak kecil dia dimanjakan. Semuanya salahku sebagai pelayan tua. Begini, mulai sekarang, kualifikasi Li Ziting untuk menjadi kepala keluarga Li dicabut. Ini hasil pilihanmu sendiri. Semua ini karena keputusanmu. Aku sudah bilang dari awal, meski kakekmu Li Baiksun ada di depan Tuan, itu pun masih kurang. Sekarang kamu percaya? Tidak mungkin. Pasti kamu yang... Kalian pasti pakai ilmu hitam pada kakekku. Ilmu hitam. Pasti ilmu hitam. Iya, pasti ilmu hitam. Hahaha, semua. Seperti yang kalian tahu, orang tua ini sudah sakit parah. Sekarang cuma hidup sebentar lagi. Haha, keluarga Li kita selama ini selalu dipimpin oleh Ziting. Dia membawa keluarga Li terus maju. Oh iya, nanti keluarga Qian akan investasi ke keluarga Li kita. Jika mau cabut hak waris Ziting, aku nggak setuju. Kenapa? Kalian mau rebut kekuasaan? Keluarga Li ini mau. Ada bencana besar ya? Tuan Li sedang kritis. Tak lama lagi, kalau keluarga Li jatuh ke tangan Li Ziting, bagi keluarga elit Beijing, itu kabar baik. Benar, keluarga Li memang harus dipimpin Li Ziting. Tuan Li sudah tua, sudah pikun, sampai begitu hormat pada orang muda, mana pantas jadi pemimpin 4 keluarga besar dunia, ya. Jadi kita sepakat. Oke. Silakan masuk. Selama ini, keluarga Li bisa sampai posisi sekarang berkat bakat bisnis Ziting. Dia sudah banyak berkorban untuk keluarga Li. Dia dedikasikan banyak tenaga. Posisinya bukan satu kata bisa mencabutnya. Saya Zhou Xingchen dari keluarga Zhou Beijing hanya mengakui Nona Li Ziting. Aku, atas nama keluarga Wang Beijing, hanya dukung Nona Li Ziting. Atas nama keluarga Fu di Beijing, hanya dukung Nona Li Ziting. Dukung Nona Li, dukung Nona Li, dukung Nona Li, Ya benar. Dengar aku, dukung Nona Li. dukung Nona Li. Sayang.
Meski aku gak tahu cara apa kau pakai buat kendalikan kakekku. Sekarang aku yang pegang kendali di keluarga Li. Hari ini bahkan dewa pun gak bisa selamatkanmu. Ziting, kalau kau kurang ajar ke respected master lagi. Kakek, kau sudah tua. Kau juga lihat sendiri. Sekarang aku yang urus keluarga Li. Aku yakin bisa. Aku juga punya kemampuan itu. Bikin keluarga Li makin maju. Dokter, antar kakek pulang. Ayo coba aja. Ziting, kamu mau terus salah terus? Hah? Kamu gak tahu seberapa kuat dia. Masa depan keluarga Li, semua tergantung padanya. Kamu paham gak? Aduh, kakek cukup deh. Jangan ngaco lagi. Puluhan tahun ini, aku aja nggak pernah lihat dia. Selama ini keluarga Li di bawah Ziting makin maju pesat. Keluarga Li bisa kayak sekarang, semua berkat Ziting. Apa hubungannya sama dia? Kakek memang bangun fondasi Li. Tapi dengar ya, jasa saya selama ini nggak kalah sama kakek. Nona Li, kamu terlalu percaya diri. Bukannya kamu kelewat pede. Ada masalah? Nanti dana keluarga Qian masuk ke Li. Saat itu nanti, meski kepala keluarga Zhao datang, dia tetap sopan ke aku. Dia harus hormat di depanku. Hebat, benar-benar sombong. Li Baisun, lihat tuh. Inilah cucu kesayangan menurutmu. Anak Li, kalau kamu tak bisa pimpin Li, nama Li dikoret hari ini dari Zhao Qian, Sun Li. Semua urusan Li diatur Fei Yu sekarang. Ini. Aha, Hahaha. Mau hapus nama Li? Jangan kira kami setuju. Meski keluarga Zhao top dunia, mereka datang ke sini, tetap saja tak layak. Siapa kamu sih? hari ini juga. Mau lihat caramu? Gimana kamu mau depak keluarga Li? Haha, selama ini. Baru kamu yang ancam kita. Kamu satu-satunya, nanti habis pesta. Kalau masih hidup, kalian bisa sombong seumur hidup. Benar. Terus aja sombong. Lihat kamu bisa tahan berapa lama. Haha, kalau segitu hebatnya, kenapa enggak semua bangsawan sekalian didepak? Langsung aja depak semuanya. Hahaha. Hahaha. Aduh, keluarga Li kita benar-benar tamat kali ini. Aduh, Kakek, tunggu sebentar, kepala keluarga Qian akan datang. Hari ini keluarga Li kita bisa jadi nomor 1 di dunia. Hari besarnya keluarga besar. Kalau ada yang tamat, pasti mereka. Keberuntungan keluarga Li memang bagus. Kalau cucu perempuannya keluarga Li benar-benar jadi pelayan Zunshang, bisa langsung naik tingkat. Kenapa kesempatan begini nggak jatuh ke keluarga Qian? Pak, Zunshang itu benar sekuat itu. Sampai ayah juga. Jadi bodoh. Kamu nggak pantas bicara soal Zunshang. Lain kali, gue bunuh lo. Siap. Otak kaya kamu. Nggak ngerti Zunshang itu seberapa hebat. Ayo, jangan biarkan Zunshang menunggu lama. Apa gunanya keluarga Qian datang ke sini? Nona Li, kamu nggak tahu ya. Selain 3 keluarga terbesar di dunia ini, ada satu organisasi misterius lain. Belum pernah dengar. Masa sih? Kamu mau bikin cerita baru lagi? Ah, mereka memang bisa aja. Pesta ulang tahun hari ini. Semua pejabat berkuasa di Beijing kumpul di sini. Semuanya pendukung Ziting. Kalau kita semua bersatu, meski keluarga kuat pun di sini, harus waspada juga. Apalagi, Yang dia dukung itu keluarga Li kita. Aduh. Li Ziting ya. Kamu. Kakek, aku tahu. Anda pendiri grup Li. Salah satu pendirinya. Anda juga membesarkanku. Aku hormat pada Anda. Aku sayang Anda, tak mau mempermalukan Anda. Tapi kuharap Anda sadar. Dunia ke depan adalah dunia anak muda. Anda sudah tua. Pulang dan nikmati pensiun. Kamu tahu tidak? Kamu bicara dengan siapa sebenarnya? Kakek. Maaf, aku cucu yang kurang ajar. Zaman Anda sudah lewat. Pulang dan nikmati pensiun. Nanti saat kepala keluarga Qian datang, kamu akan tahu segalanya. Kepala keluarga Qian datang.
Putri kepala keluarga Qian, Qian Qingquan, statusnya sangat tinggi. Bisa mewarisi keluarga Qian nanti. Nona Qian. Siapa kepala keluarga Li? Halo, Nona Qian. Saya kepala keluarga Li Ziteng. Kamu Li Ziteng. Bisa dapat pengakuan dari orang itu. Kamu memang beruntung. Saya mewakili kepala keluarga Qian pergi duluan. Datang membawa hadiah untuk keluarga Li. Sebagai hadiah, sepasang mutiara Nanhai. 1 akar ginseng 1000 tahun. Ditambah lagi kontrak investasi senilai triliunan. Kontrak investasi besar. Wow, Selamat untuk keluarga Li. Segera naik jadi keluarga elit. kontrak triliunan ini, keluarga Li benar-benar berjaya sekarang. Terima kasih, Tuan Qian. Ziteng pasti tidak akan mengecewakan. Harap akan kecewa keluarga yang pasti akan ciptakan. Era baru keluarga Li. Kakek, kamu sudah lihat kan? Hal yang bisa kamu lakukan. Ziteng pasti lebih baik darimu. Orang tua itu, dia ternyata, bagaimana dia berani duluan? Aku maju dulu kali ini. Juga demi urusan besar. Kudengar, ada yang bikin keributan di sini, menantang perintah dewa. Itu Nona Qian. Cuma si lucu ini. Dia sering melawan atasan. Dan suka omong besar. Bahkan meremehkan keluarga Qian. Dia sudah menyinggung semua keluarga di sini. Juga bawa perintah dewa palsu. Sampai timbul bencana. Ternyata yang dimaksud kepala keluargaku, itu kamu. Anak yang sombong banget. Kamu tahu nggak, seberapa besar dosamu, menghina perintah Susi, ngerusak pesta ulang tahun. Bahkan berani ngeledek yang dihormati, menghina orang itu. 10 nyawa pun nggak cukup ganti rugi. Kamu tahu nggak lagi bicara sama siapa? Saya lagi ngomong sama bocah. Gak, dosamu lebih buruk dari bocah. Sebelum saya kesini, ketua keluarga saya udah pesan. Kamu harus dihukum berat. Yang bermarga Qian, emang dia gitu ngomong ke kamu ya? Kurang aja. Kamu nggak pantas sebut nama kepala keluarga. Nona Qian, si Bei ngomong ngawur barusan. Kita semua mau urus dia. Kalian cari mati ya. Ini kepala keluarga Qian Tuan Qian. Berani-beraninya kalian hina dia. Benar-benar cari mati. Hari ini, keluarga Qian dan kau tidak akan berdamai. Ternyata keluarga Qian dan Li memang satu kubu. Anak ini pasti mati hari ini. Nona Qian, pikirkan lagi. Orang tua itu, Cukup, kakek. Bukan giliranmu bicara. Dosa Bei hari ini. Meski aku kuliti hidup-hidup, tetap tak cukup puas. Nona Qian, terima kasih sudah bela keluarga Li. Hari ini aku akan bunuh bocah sombong ini di tempat. Memang pantas. Nama keluarga Qian cerdas, tapi gagal mendidik. Siapa sangka punya penerus bodoh begini, ironis. Berani kau hina kepala keluarga kami. Qian Qingquan. Sebaiknya tunggu kepala keluargamu dulu. Jangan bertindak sebelum dia datang. Kalau tidak, kamu bakal nyesel. Kalau kepala keluargaku datang, dia bukan pembunuh di tempat. Tapi bakal siksa keluargamu hidup-hidup. Ngomong sama kamu percuma. Sekarang ku penggal kepalamu. Kasih ke kepala keluargaku. bunuh Bei, siksa keluarganya. Bunuh Bei, siksa keluarganya. Bunuh Bei, siksa keluarganya. Bunuh Bei, siksa keluarganya. Berhenti. Oka, kamu cari mati. Kamu cari mati. Ayah, aku. Diam. Penampilan Anda, Tuan Qian. Maaf, Tuan Qian. Di pesta ulang tahun nenekku hari ini, ada masalah kecil. Dan ada 2 bocah yang nggak tahu diri. Tenang saja. Ini cuma hal kecil. Cepat selesai kok. Nggak bakal ganggu proses investasi Anda di grup kami. Minggir. Kakek Qian, saya kuku utama keluarga Zhou di Beijing, Zhou Xingchen. Anak itu sombong banget. Sikapnya kelewat, nggak hormat sama Anda. Biar saya yang urus. Saya bakal suruh dia. Di depan semua orang, berlutut pada Anda. Apa katanya? Kakek Qian, jangan marah. Saya bilang mau ambil nyawa anak itu. Buat Anda puas. Tadi Nona Qian juga mau kasih kepala dia ke Anda. Kamu bilang mau bunuh dia? Kalian bilang kepalanya mau dipotong
dan dikasihin ke saya. Iya benar. Tuan, tidak ada hubungan dengan mereka. Tidak ada hubungan sama sekali. Mohon Tuan periksa dengan jelas. Tuan. Bangunlah. Ini memang bukan urusanmu. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Apa yang kau lakukan barusan? Ayah, aku sungguh tak tahu dia, Tuan. Aku kira aku. Dulu ku bilang kau bodoh. Kernya pasti buat masalah besar. Tak kusangka kau. Kian King Kuan, mulai sekarang, aku putus hubungan ayah anak denganmu. Kau kehilangan hak waris. Diusir dari keluarga Kian. Ayah, Dan kamu juga. Apa yang barusan kau katakan? Aku. Tuan adalah majikan Qian Zaoi. Kurang ajar pada Tuan, sama saja mengabaikan keluarga Kian, tak menghargai keluarga kami. Mulai sekarang, Zhou tak ada lagi di ibu kota. Ayah. Aku harusnya sadar lebih awal. Awalnya perintah dewa keluarga Zhao, lalu muncul dewa perempuan. Selanjutnya, dua kepala keluarga berlangsung berlutut. Istana dewa legendaris itu benarkah memang ada? Dia pasti dari istana dewa. Selesai, keluarga Zhou kali ini tamat total. Ini. Ayah ngapain sih? Diam. Keluarga Zhou di ibu kota buta tidak kenal hebatnya Anda. Kami menyinggung Tuan. Aku, Zhou Qianlong, siap bayar dengan nyawa. Mohon Tuan, maafkan generasi penerus keluarga Zhou, kepala keluarga Zhou. Bangun saja. Asal penerus Zhou punya watak baik, aku pasti tidak akan memusnahkan semuanya. Terima kasih Tuan. Kepala keluarga Zhou, kalian berdua bodoh. Ngapain bengong? Cepat berlutut. Aku Wang Jixiang dari keluarga Wang di ibu kota. Aku buta tak kenal orang hebat. Mohon Tuan besar, tolong biarkan aku hidup. Aku Hu Guangli keluargaku di ibu kota. Aku juga buta tak kenal orang hebat. Hanya mohon Tuan biarkan aku hidup. Keluarga Chen di ibu kota mohon pada Tuan. Mohon beri keringanan. Keluarga Lin di ibu kota bersikap sombong. Mohon Tuan lepaskan kami. Mohon Tuan ampuni kami. Mohon Tuan biarkan hidup. Tolong biarkan kami hidup. Serahkan urusan ini padamu. Tenang saja, Tuan, pelayan tua ini pasti akan bereskan dengan baik. Ayo. Tunggu. Kenapa nasib semua orang ditentukan satu kata darimu? Ini pesta keluarga Li. Hari ini pestanya keluarga kami. Bukan tempat untuk seenaknya datang atau pergi semaumu. Ada apa, Nona Li? Kamu mau ajak semua orang mati bareng sama kamu? Semua. Kalian yang hadir di sini. Siapa di sini bukan? Orang kaya raya. Kalau kita bersatu. Mana mungkin harus sujud minta ampun sampai segininya. Benar. Perkataan Zitin masuk akal. Pesta hari ini banyak yang datang. Mana bisa cuma sepatah dua kata. Langsung putuskan segalanya. Betul-betul hebat. Keluarga Li benar-benar bikin saya kagum. Semua hadirin yang pikirannya sama Li, silakan berdiri. Ayah, ayo bangun. Bangun. Pergi sana. Pak. Diam. Ziting benar. Kita banyak orang di sini. Kenapa harus takut padanya? Keluarga Zhao dan Li kerja sama penuh. Tidak kalah dari keluarga Qian. Betul. Keluarga Chen Beijing tak pernah dihina seperti ini. Saya dukung keluarga Li. Keluarga Lin Beijing. Dukung keluarga Li. 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 Kami. Dukung keluarga Li. Dukung keluarga Li. Baik. Menarik juga. Kakek, Anda lihat kan? Sebagai kepala keluarga Li, kenapa harus berlutut pada orang lain? Kamu. Dokter, bawa kakek pergi. Tuan, ayo pulang. Minggir. Anak Li. Kau gak mau bilang apa-apa. Yang mulia, kau lihat sendiri keadaannya. Saya ini udah gak berguna. Saya paham. Orang tua, hidupmu benar-benar susah. Ya, bukan cuma sakit parah, tapi juga diambil alih cewek muda. Kekuasaanmu direbut. Kalau gitu, jangan salahkan aku, lupa masa lalu. Aku yang jadi kepala keluarga Li. Keluarga Li bisa besar. Itu semua jasaku. Masa lalu. Butuh kau ingatkan? Kau lihat sendiri semua ini. Lakukan aja. Baik, Yang Mulia. Hari ini di sini, siapapun yang berani tak hormat akan dihapus dari Beijing.
kalian nggak sungguh-sungguh pikir. Semua orang sudah bisa kalian aturkan. Pakai semua cara kalian kalau berani. Aku, Li Zitin, terima semua tantangan. Hari ini aku mau lihat baik-baik. Bagaimana bisa? Kalian juga keluarkan keluarga Li dari klan ini. Keluarga Li memang hebat. Soal gimana cara mengeluarkannya, lihat dan perhatikan saja. Untuk ketua keluarga Zhao, silakan bangun. Masalahmu, aku tak akan kejar lagi. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Ayo pergi. Siap, Tuan. Kalian ini semua. Katanya bangsawan ibu kota, tapi cuma kata dalam tempurung. Semua minggir. Kata dalam tempurung. Lalu kamu siapa? Kamu itu cuma pelayan biasa. Masih berani omong besar di sini. Hari ini benar-benar membuka mataku. Aku benar-benar terkejut hari ini. Dewi zaman sekarang ternyata juga bisa diremehkan. Kalian ini terlalu bodoh. Karena dulu ada sedikit relasi dengan Bos Lee. Aku bisa kasih info sedikit. Dewi kan? Haha, maaf. Aku tidak tertarik. Aku ingin tahu. Kalau Dewi asli, tahu ada yang pura-pura jadi dia. Mau kerja sama dengan keluarga Lee. Tenang aja. Tentu tidak. Kamu kira dirimu Dewi sungguhan. Kusaranin. Coba pikir baik-baik. Bisa nggak hari ini kamu keluar dari sini? Baru ngomong lagi. Nona Li, dulu kamu juga, anggota komunitas Dewi. Pernah lihat ini? Karena Dewi, hanya Dewi asli yang punya. Siapa yang lihat ini harus tunduk. Cantik manapun seputri berodak. Kok kamu punya barang ini? Kalau sudah tahu, melihat lambang Dewi, masih nggak mau berlutut. Belum tentu asli kan? Dulu kalian pernah palsukan perintah dewa juga. Lagi pula, meski itu asli. Terus kenapa? Kuma pelayan rendahan. Berani nyuruh aku berlutut di sini. Kamu punya hak itu. Benar-benar bodoh. Sampai sekarang belum paham siapa dia sebenarnya. Fish status. Kuma dibuang ke rumah sama aku. Batalkan tunangan di depan umum. Marah di pesta ulang tahun. Karena kenal beberapa orang. Mulai pakai cara kotor. Bertindak semaunya. Mantan tunangan keluarga Li. Berani sekali. Zhao Xingchen. Bukannya kamu mau banget dekat keluarga Li. Dan terus ngejar aku ya. Sekarang saatnya. Patahkan kakinya untukku. Aku setuju semua syaratmu. Li Ziting sungguh. Sangat yakin. Lihat mataku ya. Nak. Xingchen, kenapa kamu begini? Ayah. Anakku, apa yang harus kuperbuat? Ayah. Aku belum nikah. Ayah carikan istri. Akan kucarikan buatmu. Sihir. Sihir. Sihir nih. Kamu. Apa yang kamu lakukan pada Xingchen? Bukan sihir, tapi menatapku langsung. Tubuhnya nggak kuat. Umurnya berkurang 50 tahun saja. Orang biasa pakai manusia. Dewa pakai dewa. Pelayan yang dipelihara dewa utama. Di dunia manusia itu yang terbaik. Kamu jadi kepala keluarga, karena kamu pelayanku. Sekarang, seorang pelayan mau jadi tuan. Menurutmu lucu nggak? Apa maksud Anda, Tuan? Li Boksun. Kamu kira semua orang itu polos? Kepala keluarga Li akan dikalahkan cucunya? Nafsu manusia nggak ada puasnya. Li Boksun, kamu cuma mau coba keberuntungan. Kalau pernikahan ini berhasil, keluarga Li bakal jadi keluarga paling berkuasa. Bisa jadi sukses besar. Bahkan saat Tuan sedang tidur, dia pegang kendali dewa. Hahaha. Bagus. Karena kau sudah tahu, aku tak perlu berpura lagi. Keluarga Li kami sudah kerja sama di grup luar negeri. Meski kalian bisa hadapi, orang-orang di sini bisa hadapi grup top dunia. Li Baixun, kamu gila. Kamu tahu arti kata Zunshang? Kamu paham artinya? Apa artinya? Bukan berarti tak terkalahkan kan? Kalau kamu tak terkalahkan, kamu bisa langsung ambil umur semua orang. Langsung hisap habis saja. Selama ini aku kumpulkan kitab kuno. Kebetulan ada satu kitab kuno rusak itu bilang, di Miaojiang ada jenis gu. Gu itu bisa
menyedot umur manusia seketika. Tapi, buat gue macam itu, butuh waktu sampai 60 tahun. Jadi mungkin kamu, setiap 60 tahun sekali menghilang. Itu sebabnya kan? Oh. Ngomong soal keabadian, kitab itu juga jelaskan, katanya itu jenis. Gue panjang umur, waktu berlalu. Tapi wajah tak berubah. Hari ini aku akan ambil. Gue ini, posisi Zunshang ini, sudah saatnya diganti orang. Aku sengaja buatmu marah. Biar kamu pakai gue. Sekarang cara ini, tak bisa kamu pakai lagi. Keluarga elit yang kamu maksud, siapa saja? Tentu saja, keluarga tertutup satu dunia. Keturunan Amaterasu dari Jepang. Amaterasu. Betul, itu aku. Kau mengkul. Bikin keluarga Li bersujud pada Zunshang. Zunshang itu pewaris Amaterasu, pemimpin muda saat ini. Ayahnya adalah keluarga kerajaan Jepang. Kepala keluarga sekarang adalah Mitewa Zun. Dulu Amaterasu pernah buat kesalahan besar. Dia memohon ampun padaku dan berjanji akan taat aturan turun-temurun. Makanya aku tidak membasmi seluruhnya. Tak kusangka pelajaran 2000 tahun lalu. Keturunan mereka sudah lupa. Benar-benar dilupakan. Begitu ya. Aku jadi agak takut. Kalau begitu. Maaf Zunshang. Nanti tolong turun sendiri ke bawah. Cari masalah pada Amaterasu kami. Kamu. Dulu Amaterasu tak dimusnahkan. Itu karena belas kasih bos kami. Kalau tidak, mana mungkin kalian masih ada sekarang? Ucapanmu kurang ajar. Sombong banget. Itu ajaran keluarga Amaterasu. Gak diajarin ke kalian ya? Maaf, ayahku emang gak pernah ajarin. Sejak kecil, dia bilang, gak suka, maki aja. Kesel, langsung pukul. Di luar rumah. Yang penting bahagia sendiri. Selain itu, negara kami bisa berkembang di luar negeri. Semua karena ayahku hebat. Tentang bos yang kau sebut. Maaf, kalau bukan ketua keluarga Li bilang nama dan penampilannya, aku juga tahu dia siapa. Nona cantik, kecantikanmu dari semua wanita yang pernah aku mainkan. Kamu top 3, ikut sama dia. Gak ada masa depan deh. Hari ini keluarga Li kumpulkan keluarga top dunia. Mereka semua diundang. Targetnya dia. Cantik, kalau kamu susah bertahan, kamu bisa gabung sama aku kapan aja. Aku jamin bakal jaga kamu. Hehe, iya. Biar kamu santai total. Hei kamu. Mau mati ya? Cantik. Enak banget. Bener-bener enak. Tanganmu halus banget. Aku suka banget. Kamu apa coba? Gak sabar ya? Kalau kamu mau, aku bisa pesan kamar sekarang, biar kamu puas. Tapi sekarang, aku harus dulu bersulang sama Tuan Besar Li. Aha, tunggu ya. Sudah dapat izin pergi dariku. Tadinya aku mau kasih kamu hidup beberapa detik lagi. Gak nyangka kamu lebih sombong dari aku. Kalau mau mati, aku turutin kemauanmu. Gitu ya. Sombong banget lo. Bodyguardku ini, semuanya. Grandmaster top dunia. Setiap orangnya sudah lewati neraka hidup. Orang terbaik. Buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik sama aku. Lihat kan, mereka semua Grandmaster. Bisa lawan 100 orang. Begitu banyak orang. Yei Pai, hari ini kau pasti mati. Sebenarnya, aku mau ampuni kau, tapi kau mati terus. Hari ini tempat kematianmu. Di sini kau tamat. Semua ini salahmu sendiri. Siapa suruh dia sombong? Antas mati. Grandmaster berterang, pasti berdarah. Dia pasti mati. Hari ini akhir hidupmu. Bakat hebat. Ahaha. Serang. Berani serang Tuan, kari mati. Tuan bahaya. Apa? Apa yang terjadi? Pergi. Kau. Satu jurus kalahkan Grandmaster. Kau. Bagaimana kau lakukan itu? Selesai. Semuanya berakhir sekarang. Kalian sudah bikin masalah besar. Kalian berdua pasti mati. Berani sentuh anakku, aku akan buat kau mati. Ayah mau mereka berdua mati. Mari. Minggir. Ketua keluarga Li,
Aku tahu pesta hari ini dipimpin oleh keluarga Li. Anakku dihina. Harusnya keluarga kaisaran kami langsung turun tangan. Tapi hari ini, aku tak mau merebut peran tuan rumah. Aku tahu keluarga Li pasti bisa memberiku jawaban yang memuaskan. Rubah tua. Tuan Qian Zhao, tenang saja. Tentang masalah kali ini, aku pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan untuk Anda. Kalian berdua sudah datang hari ini. Jangan harap bisa pergi. Kata-kata ini, seharusnya aku yang katakan ke kamu. Benar-benar sombong. Hanya 2 orang, mau lawan kita semua. Hahaha. Ngaco banget. Aku dulu mau nurut padamu. Tapi kau sakiti anakku. Sekarang malah sombong di sini. Kalau ada trik tunjukkan saja. Kenapa dulu nggak keluarkan orang? Kunci area ini. Tanpa izin dariku, jangan ada yang pergi. Semua hadirin, hari ini kita saksikan sejarah. Saksikan keluarga Li, momen kebangkitan total keluarga Li. Kepala, keluarga Li, langsung saja suruh mereka bertindak. Kalian ini benar-benar tidak belajar dari pengalaman. Justru kamu yang tak bisa diselamatkan. Lihat situasi ini sekarang. Belum paham juga, tapi karena kamu. Lumayan cantik. Nanti setelah pesta ini, temani aku main sejenak. Kalau aku sudah bosan, baru. Mungkin saja kamu masih bisa hidup. Kamu, Liu, yang harus bertindak bukan kamu, tapi dia. Aku yang bertindak? Maksudnya apa? 1 menit, hancurkan akar kekuatan sendiri. Kalau tidak, tanggung akibatnya. Kamu kira kamu siapa? Mitara. Tapi dia cucu sah keluarga Amaterasu di Jepang. Keluarga Kerajaan Amaterasu. Di jamuan aliansi ini, dia tamu paling terhormat keluarga Li. Hanya karena ucapanmu, harus putus hubungan gitu aja. Kamu rasa kamu layak. Kamu nggak merasa lucu. Aku hormati kamu, Tuan. Tapi perasaan selalu merasa lebih tinggi. Tiap kalimat langsung tentukan hidup mati orang. Kata-katamu selalu dari atas. Kasihan dan Dharma. Dengar ya, aku nggak suka perasaan itu. Aku bicara sama anak Amaterasu. Bukan ke aku? Apa? Ahaha. Sekarang, belum cukup jelas? Kalau berani, tunjukkan dong. Semua orang lihat di sini. Kamu udah kehabisan trik. Masih pura-pura misterius di sini. Cuma mau nakutin orang ya? mau cari masalah? Ayo sini. Sekarang, pukul aku sekuatnya. Barusan, aku cuma lengah. Jadi, kamu bisa nyerang diam-diam. Kalian jangan kira. Kamu beneran hebat. Udah cukup. Waktu 1 menit habis. Aku ini. Sekarang, nggak kenapa-kenapa. Aha, kelihatan aslimu ya. Jarak sejauh ini. Kamu bisa apa ke aku? Mau apain aku? Ahaha. Ah, Mingar, kenapa kamu? ayah. Sakit banget. Sakit di telurku. Dokter, cepat panggilin dokter buat aku. Ming adalah satu-satunya pewaris sah kekaisaran kami. Dia adalah penerus tunggal garis keturunan kami. Kalau dia kenapa-kenapa, negara kami bakal tamat. Semua orang akan mati. Kalian benar-benar kasihan. Sampai sekarang masih belum sadar betapa kuatnya cuan kita. Kuat pun, lalu kenapa? Jumlah kita banyak. Meski diam saja untuk dipukul. Bisa bunuh berapa sih? Tuan, kita ada hubungan tuan dan pelayan. Sebenarnya tak perlu sampai segitunya. Kalau memang sampai saat terakhir, saya masih bisa ingat jasa itu. Tapi kalau Wu Xiao ada apa-apa, mau damai juga susah, pasti rumit. Keluarga Li jelas-jelas sudah berkhianat. Tapi omongannya tetap muluk-muluk. Sungguh lucu. Redakan saja. Menurutmu ini bisa kalian putuskan, bukan kalian yang tentukan kan? Anak kecil, saat aku bicara sama tuan, kamu gak pantas ikut campur. Semua yang di sini hari ini, siapa di sini lebih rendah darimu? Ngomong besar aja, benar-benar lucu. Benar, memang gak tahu sopan santun. Kamu udah buat semua di sini, jadi tersinggung, gak tahu diri banget. Kamu gak anggap orang penting di sini, sama sekali gak peduli tokoh besar hari ini. Sekarang kamu masih nggak sadar siapa dirimu sebenarnya. Yang nggak layak bicara itu kamu. Dokter cepat, tolong periksa anakku cepat. Cuan muda kelima. Gimana? Aku gimana? Kenapa kamu berdiri aja? Di mana anakku sebenarnya? Asal kamu bisa selamatkan dia, syarat apapun. Keluarga kekaisaran Tianzhou. Dan yang mulia, bagian tubuh tuan muda kelima hampir meledak jadi kabut darah. Nggak bisa diselamatkan. Walau dokter terbaik datang pun juga nggak bisa apa-apa. Apa katanya? Ulangi barusan.
nggak bisa diselamatkan. Tuan muda kelima benar-benar nggak selamat. Orang berbakat, orang berbakat. Sebenarnya, keluarga Amaterasu dan kamu tak punya masalah besar. Awalnya hampir tak ada konflik antara kami. Tapi mulai sekarang, aku Gotei Kazunon bersumpah pada langit, keluarga Amaterasu dan kamu. Tidak, semua Yamato melawan kamu. Tak akan berhenti sampai mati. Ayah, aku mau mereka mati. Mari. Nampaknya kau sudah tak mau hidup saat ini juga. Cuan Amaterasu, tenanglah. Keluarga Lee kami akan berdiri bersama keluarga Amaterasu. Keluarga Lee, keluarga kerajaan Yamato. Bersatu pun tetap saja, tak lebih dari ayam dan anjing. Jamuan hari ini, kecuali keluarga besar Daxia, hanya keluarga elit yang dikualikan. Baru saja ku dapat berita. Katanya, Daxia, keluarga Zhao, salah satu dari 3 keluarga terkuat, kepala keluarga Zhao dan Sun, akan hadir langsung. Keluarga kerajaan Amaterasu Jepang dihina. Mereka pasti tak akan diam saja. Cuma ayam dan anjing biasa, walau kau punya dukungan keluarga Qian. Lalu kenapa? Kepala keluarga Zhao, yang itu, sosok naga, jarang terlihat. Dewa perang Daxia, dewa perang Wuji. Benar, selain dia siapa lagi pantas pimpin keluarga Zhao? Nama kepala keluarga Zhao, keluarga Li benar-benar royal. Selain keluarga Qian, mengumpulkan bangsa kaya dan bangsawan terkuat, juga menghubungi 2 keluarga luar biasa lainnya. Hei, sekarang bukan cuma keluarga Qian, bahkan raja pun tak bisa ubah hasil ini. Mereka berdua tetap kalah. Kepala keluarga Lee, kamu benar-benar tak tahu. Keluarga Zhao Sun dan Qian, semuanya tunduk pada Tuan Besar. Keluarga Lee bisa seperti sekarang, karena dapat izin dari Tuan Besar. Ditambah dukungan 3 keluarga besar. Kumaitu yang bantu mereka. Kalau tidak, mana mungkin keluarga Lee semudah ini berhasil? Apa yang Fei Yu bilang itu benar. Memang begitu faktanya. Tentang kalian palsukan perintah dewa, kami tak lanjutkan urusan itu. Kalian seharusnya tahu diri dan stop di sini. God of War Wuji. Tapi sekarang totem Daxia menjaga perbatasan. Sendirian tekan 16 kota. Pimpin 1 juta pasukan naga. Kalian berulang kali menekan namanya. Benar gak takut mati? Halo God of War Wuji datang langsung. Kita lihat kalian, masih berani apa tidak? Bilang gitu lagi. Orang bodoh tak takut. Qian Zhao kaya. Tapi God of War Wuji pegang kekuasaan. Langit ingin dia mati. Bikin dia gila dulu. Tao Qion Sen. Kekuasaan, uang, hawa nafsu. Keluarga Lee paling baru. Kamu yang termuda. Saat aku keliling semesta, aku pernah ingin agar keluarga Lee jadi keluarga kuat keempat. Agar kamu pimpin. Jadi 3 keluarga lain. Bantu diam-diam. Aku tak perlu bohongi kamu. Bukan kamu. Benarkah semua itu? Saat itu, jika kamu bisa pergi, langsung menemui dia. Lihat God of War Wuji berlutut di depannya. Mungkin kamu tak akan berpikir begitu. Kakek, jangan dengar omongan mereka. God of War Wuji sangat dihormati. Bahkan saat jumpa Raja Xia, dia boleh bawa pedang. Bebas hormat, langsung duduk. Dia itu. Mana layak buat Wuji tunduk? Cuan Gong, benar-benar tak terduga. Hanya dengan 1 gerakan, bisa jadi muda lagi. Sekarang tubuhku tak cuma muda, bahkan jauh lebih kuat dari masa jayaku dulu. Katanya, dewa terbesar Jepang, ahli pedang, nomor 1, bisa seenaknya masuk. Ulai Daxia kami, sungguh tak tahu diri. Sepertinya, keluarga Shimohara ini ingin punah rupanya. Dalam semalam, jadi muda lagi. Daya dewa, mungkin seperti ini juga. Dewa perang Wuji, tentang memusnahkan keluarga Yuan di Musong. Perlu saya siapkan sekarang? Belum perlu. Memang sudah ditunda sekali. Siapkan pesawat khusus sekarang, bawa hadiah besar. Aku akan ke ibu kota lihat sendiri. Siapa sebenarnya yang berani melawan Tuan kita. Bahkan Raja Daxia juga nggak pantas terima hadiah Anda. Apa? Saya harus siapkan hadiah sebesar apa? Raja Daxia, dibanding Tuan kita juga bukan apa-apa. Tuan kita adalah majikan saya. Harusnya hadiah sebesar apa? Bagaimana menurutmu? Saya paham. Sudah, jangan asal omong. Maksudmu, apa kau hidup ribuan tahun begitu? Ribuan tahun. Itu jauh lebih dari itu. Aku sudah hidup sangat lama. Bahkan aku sendiri lupa berapa tua diriku. Sudah, jangan pura-pura deh. Kakekku itu, pendiri grup Lee, dan ketua yayasan Chishiten secara global. Puluhan ribu orang pernah dibantunya. Status keluarga Lee kami terkenal banget. Status dan identitas dia bisa. Kamu nilai dengan 1 kalimat saja. Kakekmu hebat sih. Tapi, tetap gak sebanding sama Tuan Besar. Cuma 1 kata dari beliau aja cukup. Oke, hari ini semua yang datang ke sini, uangnya miliaran tiap menit. Kalian ribut di sini, tidak sopan. Benar. Tuan Amaterasu benar.
Kalian tidak hanya menyusahkan anakku, juga menghina Amaterasu. Itu jelas. Tuan Li, aku harap kamu langsung bertindak. Tuan Amaterasu, jangan buru-buru. Ruang sudah ditutup sekarang. Dua orang ini pasti tak bisa kabur. Sekarang aku hanya mau lihat mereka mati. Kami mati atau tidak belum pasti. Tapi, keluarga kerajaan Jepang pasti hancur hari ini. Hahaha. Hancurkan negaraku Wako. Negaraku Wako sudah ada ribuan tahun. Meski Qian Zaoi, kerahkan semua kekuatan. Tak bisa goyahkan keluarga kekaisaranku. Kamu siapa? Sekarang keluarga Li bergandeng dengan keluarga kekaisaran Wako. Ditambah para pejabat di sini. Bisa hancurkan keluarga Qian dengan mudah. Keluarga Qian memang kaya banget. Tapi tak bisa lawan. Kami jumlahnya lebih banyak. Apa yang keluarga kami hilang? Hari ini akan kuam balik 100 kali lipat. Atau bahkan 1000 kali. Hari ini kuambil nyawa kalian. Gitu ya? Bagaimana kalau ditambah? Keluarga Zhao dan Son. Kamu pikir kamu siapa? Masih bisa panggil mereka. Coba saja dulu. Dewa Perang Wuji dari Daxia. Ketua Dewi Daxia. Cukup satu telepon dari kamu. Langsung bisa panggil mereka. Wah, hebat juga sih. Tapi atas dasar apa kamu pikir? Dia bakal pilih berdiri di sisi berlawanan sama kita semua. Dan bantu kamu selama ini. Keluarga Li, kami berkembang cepat. Karena kerjasama dengan dana milik keluarga Zhao dan Sun yang sangat erat. Walau aku belum pernah ketemu mereka langsung, tapi mereka bilang hari ini akan datang ke acara ini. Itu khusus demi keluarga Li kami. Hahaha. Jangan-jangan kalian sudah tahu duluan kalau mereka bakal datang. Terus sok pamer pengaruh ya. Kalau mereka benar-benar datang, gimanakah kalau ketahuan bohong? Gak malu? Hahaha. Hari ini di acara ini banyak tokoh besar hadir. Nanti mereka bantu siapa? Orang pintar pasti langsung tahu kan? Hahaha. Atasan ada perintah. 5 menit. Segera ke ballroom. Ngomongin ini sekarang udah nggak penting lagi. Atasan sudah kasih kalian banyak kali kesempatan, tapi nggak ada yang kalian ambil. Nanti jangan nyesel. Kata itu, harusnya aku bilang ke kamu. Di bawah gedung Li, aku terus kasih peluang buat kalian. Tapi sekarang, kalian masih belum sadar juga. Cewek kecil, cuma ngomong doang nggak cukup. Nanti kenyataan bikin kamu sadar betapa bodohnya kamu. Kayaknya yang bodoh itu justru kamu. Setelah hari ini, keluarga Li selesai. Kalian itu! Takeda, Dewa Perang Wuji. Dan Ketua Asosiasi Dewi juga. Tidak benar ya? Ini terlalu mudah dong. Pesta ulang tahun, keluarga Li, menarik. Dasar tidak tahu balas budi. Hari itu harusnya langsung hancurkan mereka. Aku juga dengar soal ini. Nama keluarga Li itu, semua dari tuan besar. Tapi akhirnya, mereka pilih berkhianat. Keluarga Li masih terlalu muda. Tak tahu kemampuan tuan besar. Sama sekali nggak paham. Keluarga Li, pandangannya terlalu sempit. Tapi keluarga Li ini sebenarnya bantu sekali. Tuan besar lama nggak muncul 60 tahun. Dulu sangat disegani. Banyak yang sudah lupa. Keluarga Li ini sudah kumpulkan orang penting dari seluruh dunia. Bener juga sih. Ayo jalan. Tuan Besar, sebenarnya siapa sih? Hari ini Dewa Perang Wuji datang bareng Ketua Son. Ternyata semua karena Tuan. Apa mereka jadi muda juga gara-gara Tuan? Apa itu juga sebab Tuan? Sejujurnya, pesta ini memang sengaja saya siapkan buat Tuan. Betul. Justru sikap yang sok tinggi kayak Anda, saya ini sangat nggak suka. Mungkin dulu Anda memang pernah bantu keluarga Li, tapi itu bukan alasan buat Anda omong besar di pesta. Hari ini Anda dan keluarga Li situasi jadi begini, itu semua gara-gara Anda. Padahal kalian sendiri yang lupa jasa orang. Sekarang malah cari alasan. Benar-benar nggak tahu malu. Dan juga, sejak awal, Tuan tidak pernah terlalu ngotot. Haha, dari awal, aku sudah bilang putus tunangan. Kalian harus cepat-cepat angkat kaki dari ibu kota. Kalau gitu kan beres semua. Bukankah ini juga termasuk ngotot? Keluarga Li kalian udah nggak bisa diselamatkan. Justru kalian yang nggak bisa diselamatkan. Banyak orang yang lihat sekarang. Nanti jangan nyesel. Terus berlutut minta ampun. Soal tunangan, kamu yang paling paham. Anak Li, kamu juga pikir begitu? Ngomongin soal budi masa lalu, tentu aku mau. Biar si tenggelamkan pertunangan. Tapi Tuan, sekarang zaman sudah berubah. Banyak hal nggak bisa dipaksa kok. Oh,
Ini, kalau perjodohan ini jadi, tentu bagus. Tapi sekarang sudah begini. Saya tetap mau hormati pilihan cucuku, pilihan dia. Dulu aku ajar kamu, biar kamu pegang nama. Kamu paham artinya. Kamu ingat. Ajaran dari atasan. Tentu saya ingat. Tapi nama keluarga Lee saya terkenal di dunia filantropi global. Kami menyelamatkan nyawa saat perang datang. Saat bencana dunia terjadi, keluarga Lee saya selalu jadi yang pertama membantu. Menyelamatkan banyak orang dari bahaya. Apakah keluarga Lee sudah lakukan itu? Saat ini pastinya bisa. Bisnis filantropi keluarga Lee kami ada di seluruh dunia. Kami bergaul dengan orang-orang terkenal dari seluruh dunia. Tapi, Tuan, Anda buat aku merasa sangat asing. Menganggap orang lain seperti Sima. Anda melukai nenek saya di pesta. Dan ambil umur Sing Chen juga. Bahkan lukai Mitsubashi parah-parah. Sedikit beda pendapat saja. Langsung pakai cara licik. Membekukan seluruh aset keluarga Eksu. Soal nama, keluarga Lee kami nomor 1. Asli atau palsu? Benar atau salah? Orang awam pun bisa lihat sendiri kan? Sangat membosankan. Keluarga Lee hingga sekarang belum sadar posisi sendiri. Hei, yang belum sadar itu kamu. Kakek, tak perlu banyak bicara dengan mereka. Cepat mulai. Ya, oke. Tuan Besar, saya cuma mau lihat. Sebenarnya antara saya, senjata panas, saya, atau Anda yang lebih kuat. Hari ini, keluarga Lee, di depan semua orang. Bunuh dewa. Tuan Besar, Tuan Besar, sekarang zamannya sudah berubah. Hehe, kita lihat siapa hebat, kamu atau Aksaya. Mulai. Dengan ini saja, benar-benar lucu. Tak mungkin ini. Li Bashun, cuma pakai senjata ini, kamu pikir bisa kalahkan Tuan Besar? Sampai sekarang, masih belum paham, Tuan Besar itu siapa? Apa itu? Bisa jadi apa? Dia siapa sebenarnya? Terus tembak. Aku nggak percaya. Nggak percaya. Hari ini aku tunjukkan padamu. Apa-apaan ini? Itu hantu. Nggak mungkin, kenapa bisa begini? Mustahil. Sama sekali nggak mungkin. Nggak mungkin. Li Bashun, bodohnya kamu, Tuan Besar, dengan pengetahuanmu, masih nggak bisa paham. Dewa Perang Wuji, Ketua Dewi. Bukan salah. Saat ini, usia mereka harusnya sekitar 72 orang ini. Kenapa kelihatannya? Masih mood banget. Hahaha. Kalian Dewa Perang Wuji, Zhao Wuji. Ketua Dewan. Keturunan Sun Qingru. Pasti begitu. Kalau keturunan mereka sudah datang, mereka sendiri pasti segera datang. Formasi hari ini benar-benar kuat. Kali ini, kalian berdua pasti mati. Hahaha. Nggak salah nih, ada yang aneh. Kalau tadi, ku dengar benar. Dua orang itu sedang maki kepala keluarga Lee. Aku, pelayan tua Zhao Wuji. Salam hormat, Tuan. Aku Sun Qingru, hamba wanita. Salam hormat, Tuan. Bangunlah. Baik. Ya. Hari ini, keluarga Lee dihapuskan. Aku akan pilih lagi. Keluarga mandiri keempat akan ditentukan ulang. Dihapuskan. Hanya dengan Zhao dan Son, cuma dengan kata-kata kamu. Tentu saja. Kamu kira kamu siapa? Hahaha. Kakek, kakimu. Ah, Nona Lee, tubuhmu juga. itu milikku. Tuan. Lanjut. Tuan, ada masalah besar. Di planet Yinghuo ditemukan mayat dewa kuno. Ada satu dewa barat. Mungkin masih hidup. Dewa Barat, 90,000 tahun berlalu. Hari ini akhirnya, aku temukan kamu.
berani sentuh hidung anak sapi. Hari ini, aku ingin kau mati.